Halo saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa Anda pada kesempatan terbaik yang Tuhan berikan bagi kami semua. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan sedikit firman Tuhan tentang Yesus adalah Raja Damai. Sesuai dengan tema yang sudah dibagikan bagi kami semua, Yesus Raja Damai yang mampu untuk memulihkan segala-galanya. Kalau kita melihat kalimat ini, Yesus Raja Damai, berarti ada raja dan ada damai, dua kata. Raja menandakan bahwa di atas dia tidak ada orang selain dia. Jadi Yesus ini raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja Damai, berarti cuma Yesuslah satu-satunya orang yang bisa mendamaikan. Berbicara tentang damai berarti ada permusuhan yang terjadi. Dan permusuhan yang terjadi ini orang siapapun dia tidak mampu untuk menyelesaikan permusuhan ini. Walaupun kami memanggil presiden untuk menyelesaikan setiap persoalan permusuhan ini, atau siapapun dia orangnya, dia tidak mampu. Hanya satu-satunya orang yang mampu untuk mendamaikan persoalan ini hanyalah Yesus satu-satunya. Permusuhan apa yang terjadi antara siapa dengan siapa? Mari kita lihat bersama. Dari Kejadian 3 ayat 15 di sana dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Yang mengadakan permusuhan itu siapa? Allah mengadakan permusuhan antara iblis dengan manusia. Antara keturunannya dengan keturunanmu. Tetapi pada suatu hari, lewat keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepalamu. Itulah janji firman Tuhan, itulah janji Tuhan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak melepaskan manusia begitu saja. Tetapi dia menjanjikan seorang pendamai, dia menjanjikan seorang pembebas bagi Anda dan saya. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu kemuliaan Tuhan hilang dari manusia. Hubungan antara Allah dan manusia yang tadinya baik-baik, erat, hidup bersama, sudah pergi jauh entah kemana. Hubungan antara Allah dengan penciptaan yang akur hilang karena dosa. Dosa membuat permusuhan antara Allah dan manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada perdamaian. Permusuhan terjadi. Permusuhan antara siapa? Yang pertama, permusuhan antara Allah dan manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi hubungan antara Allah dan manusia. Yang tadinya akur, yang tadinya hidup bersama di Taman Eden, sekarang sudah tidak ada. Manusia jauh daripada Allah. Allah memalingkan muka melihat manusia karena manusia penuh dengan dosa. Allah tidak mau melihat manusia karena dosa manusia. Tetapi bersyukur kami punya Yesus. Setelah manusia jatuh, Allah menjanjikan lewat keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepalamu. Setelah Yesus hadir di tengah-tengah dunia, dia menanggung segala dosa-dosa kita, membawa di atas kayu salib. Karena dosa yang banyak, karena dosanya, Bapaknya memalingkan muka dari dia. Dan Yesus berkata,
Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa tidak mau melihat anaknya yang menanggung dosa ini. Karena dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Allah tidak bisa melihat. Allah yang suci itu tidak bisa melihat dosa. Sehingga dia memalingkan muka pada saat Yesus menanggung setiap dosa Anda dan saya. Yang pertama, hubungan antara Allah dengan manusia rusak. Yesus datang untuk mendamaikan. Yesus datang untuk mempersatukan kembali. Yesus datang untuk memberikan jembatan antara kami dengan Allah. Yang tadinya sudah jauh, yang tadinya Allah tidak mau melihat manusia, melalui kematian Tuhan Yesus, kami disebut anak-anak Allah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, permusuhan terjadi antara bangsa dengan bangsa. Allah ada di pihak bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain Allah tidak memihak mereka. Ada selalu permusuhan, ada selalu peperangan terjadi antara manusia dengan manusia, antara negara dengan negara. Sehingga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, Tuhan ada di sana untuk membinasakan mereka. Tetapi setelah Yesus mati bagi Anda dan saya, permusuhan itu dihapuskan dari atas muka bumi. Sehingga sekarang tidak ada permusuhan antara negara satu dengan yang lain. Tidak ada permusuhan, tidak ada pembunuhan, pembinasaan dari Tuhan langsung kepada dunia, tidak ada. Melalui Yesus kami dipersatukan, melalui Yesus kami didamaikan. Yang ketiga, Yesus Raja Damai. Dia mendamaikan hubungan antara manusia dengan segala isinya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tadinya yang hidup bersama, manusia hidup dengan hewan, serigala, binatang-binatang buas, ular-ular berbisa, menjadi ganas. Semua menjadi musuh antara satu sama lain. Elang makan ular, singa makan hewan-hewan kecil, baku gigit, baku makan sembarangan sehingga rusak dan rusak total. Bumi mengeluarkan duri dan segalanya mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang ketiga, Yesus datang untuk mendamaikan. Raja damai, kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus akan menjadi raja untuk memerintah 1000 tahun lamanya di atas muka bumi. Bumi yang tadinya rusak dipulihkan kembali, dikembalikan sama seperti di Taman Eden. Hidup akur antara manusia dengan segala ciptaan Tuhan. Tidak ada permusuhan antara satu sama lain. Tidak ada dendaman, tidak ada baku gigit, baku makan di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Tuhan Yesuslah sendiri yang akan menjadi raja untuk mendamaikan seluruh dunia. Jadi Yesus Raja Damai, hanya Yesus satu-satunya Allah yang sanggup mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dan segala isinya. Undanglah Yesus Raja Damai itu dalam hati Anda dan saya, agar kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, yang menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Amin.